warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk Ibu Bapak semua. Pada siang hari ini Ibu Bapak, yaitu hari Senin tanggal 20 Januari 2025, tahun baru mengawali diklat kita dengan semangat yang baru. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita pada siang hari ini bisa berjumpa kembali pada acara diklat yang diselenggarakan oleh komunitas belajar PKGI, Peningkatan Kompetensi Guru Indonesia, yang di bawah PMM ya. Nah, ini kita sambil cari-cari info ini kepada Bapak Ibu guru semua, bagaimana perkembangan PMM ini ke depannya, karena dengan Bapak Menteri yang baru ini, apakah yang jelas ada perubahan, perubahan pada konten atau materi. Kalau dulu kurikulum merdeka, sekarang ini kita dengar ya tentang deep learning dengan beberapa indikator-indikator itu. Nah, apakah masih mengadopsi sistem kurikulum merdeka ataukah ada perubahan yang demikian signifikan, ini kita belum tahu. Mungkin satu semester ini Bapak masih menyelesaikan kurikulum yang kemarin ya, karena memang tidak mudah merubah kurikulum dengan tiba-tiba begitu. Dan kalau setiap ganti menteri juga ganti kurikulum, itu kalau diamati memang ya ada benarnya ya, ada logikanya. Logikanya itu yang pertama, kurikulum itu Bapak Ibu setiap 10 tahun itu memang harus dilakukan perubahan. Karena kurikulum itu adalah wadah yang harus menyesuaikan isinya. Ya. Jadi sekolah yang akan mengajarkan materi kepada muridnya itu harus melihat kebutuhan pasar, apalagi sekolah SMK ya, SMA juga demikian. Di kurikulum yang dulu, menteri-menteri yang dulu itu mengistilahkan dengan link and match ya. Jadi artinya materi di sekolah itu harus sesuai yang ada di pasar, ibaratnya begitu ya. Ya, jadi sehingga kalau kurikulum dilakukan perubahan itu memang ada dasarnya. Kurikulum kita pertama kali itu tahun 1900 eh, merdeka itu ya 45 atau 55 lah ya. 55. Ya, 45 lalu 55 itu kan 10 tahun. Itu sudah mulai ada perubahan pertama. 55, 65 ya, terus berikutnya kurikulum 75. Mungkin Bapak Ibu yang seumuran saya itu pernah SD-nya itu menggunakan kurikulum 75. Terus bukan 85 tapi 84. Nah, kurikulum 84 itu saya sudah ngajar tahun 85, sudah ngajar SMA saya dulu. Ya, menggunakan kurikulum 84 itu yang berbasis menyelesaikan materi itu. Nah, begitu 84, 10 tahun lagi kan 94. Nah, 94 itu masih kurikulum lama. Terus kurikulum 2004, Bapak Ibu. Itulah yang berbasis kompetensi itu mulainya 2004. Ya. Sistem apa namanya? Kompetensi pokoknya ya. Terus 2004 ditambah 10 mestinya 2014. Tapi 2013 itu sudah ada perubahan. 2013 dalam perjalanannya ini yang panjang tuh. Mestinya kan 2023, 2024 ya. Tapi ada sistem KBK, kurikulum berbasis kompetensi yang direvisi ya. Terus sampai sekarang ini ada kurikulum merdeka ya. Jadi 2014 sampai 2013 sampai 2024 ini kurikulum banyak sekali perubahan. Di bawahnya Pak Nadiem ini perubahannya lumayan banyak ya. Ada kurikulum 13 yang direvisi, ada kurikulum merdeka itu ya. Nah, sekarang ini
sudah waktunya memang 2024 ini kebetulan menterinya baru Profesor Mukti ini akan melakukan perubahan juga di kurikulum. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini sambil nunggu Pak Edi ya. Ya, baik Bapak Ibu, kita buka aja dulu. Nanti setelah itu kita nunggu Pak Edi sambil ngobrol-ngobrol. Ya, apa yang kita obrolkan ya sesuai dengan materi ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan materi ini, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini sudah direkam oleh Pak Oni, ya. Nanti rekamannya bisa dilihat juga. Ya, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik Bapak Ibu, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, meskipun jumlahnya peserta belum banyak, kita sangat mengharapkan bahwa diklat ini juga ingin mengajak ya Ibu Bapak semua untuk memiliki nilai kebangsaan ya. Untuk itu mari kita membiasakan juga setiap acara ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Harapannya kebiasaan itu diimbaskan kepada putra dan putri. Selesai, Bapak Ibu semua. Kita bacakan rundown ya, Bapak Ibu. Kita standarkan seperti diklat-diklat yang sebelumnya, meskipun pesertanya ini memang belum banyak ya. Tidak apa-apa, ini Januari mengawali. Mungkin harapan kita tetap kita selenggarakan dan barangkali nanti Februari gitu ya, seperti yang disampaikan Bu Wiwin, Pak Mukson, dan Bapak Ibu guru yang lain, bahwa Bapak Ibu guru ini belum mendapatkan perintah yang semacam apa ya, jelas itu bahwa harus mengikuti diklat. Tapi kalau Pak Mukson ini sedia payung sebelum hujan. Jadi artinya tetap di drive-nya itu kalau bisa ada sertifikat, nanti sewaktu-waktu ada perintah itu tetap kita tinggal mengambil saja. Tidak gupuh pada saat sudah ada perintahnya itu. Ini langkah yang bagus yang dilakukan oleh Pak Mukson dan kawan-kawan, teman-teman guru SLB ya. Pak Mukson dari Jombang, banyak juga kawan-kawan yang dari Surabaya ini. Termasuk Bu Wiwin sama Bu Samijahin dari SD Petemon.
Baik Bapak Ibu sekalian, saya bacakan rundown-nya ya, kegiatan Diklat Nasional PKGI yang ke-13 secara online ini diselenggarakan tanggal 20 dan 22 Januari 2025. Temanya adalah pemanfaatan media sosial untuk pembelajaran. Ya. Rundown-nya adalah hari ini Senin tanggal 20 Januari 2025. Ini ada pembukaan yang saya buka ya. Terus pemaparan materi oleh Pak Edi, mestinya ini Pak Edi mungkin coba nanti ini belum, barangkali Pak ini bisa menghubungi Pak, mungkin lewat WA begitu ya. Belum Terus, dibalas, Mbak. Sudah oh tak belum kirim. dibales, Iya. ya. Dilanjutkan dengan tanya jawab kalau ada, ya. Kalau tidak ya Bapak Ibu mendengarkan materi-materi yang disampaikan oleh Pak Edi. Kalau Pak Oni sudah ada materi atau gimana Pak? Belum siap. Pak Ya, mendadak tadi belum siap. Ini. Tak ya, pikir saya yang anu dulu itu cuma. Itu iya. tadi lihat loh kok saya ada gitu rebut. Rebo ya, betul. Iya, Hmm. belumnya materinya. Ya, terus selanjutnya adalah nanti ada pengambilan foto ya bersama oleh Pak Oni dan nanti ada penutup. Lalu in-service training yang kedua, yaitu hari Rabu tanggal 22 Januari 2025, sama materinya, apa namanya, susunannya ya. Jadi nanti pembukaan, setelah itu ada pemaparan materi yang pertama, lalu yang kedua mungkin saya dengan Pak Oni atau dibalik ya, situasional saja Bapak Ibu guru. Pokoknya yang penting tentang pemanfaatan media sosial ya, seperti apa nanti akan disampaikan oleh para narasumber masing-masing. Lalu seperti biasa Bapak Ibu, ciri khas diklat kita. Ini saya tidak tahu kalau diklat tempat lain seperti apa ya. Mungkin Bapak Ibu barangkali yang sering mengikuti berbagai lembaga-lembaga diklat. Tapi kalau di PKG ini standarnya memang selalu begitu. Dua kali on dan dua kali in ya, in service training ini konsepnya adalah penyampaian materi oleh narasumber kepada para peserta menggunakan Zoom meeting ini. Lalu ada juga on yang dua kali, yaitu pembimbingan pembuatan tugas di grup WA. Ya meskipun nanti kita buat seminim mungkin ya tugasnya itu seringan mungkin, tetapi karena untuk memenuhi kewajiban bahwa diklat itu seharusnya memang ada tugasnya, maka harus kita lakukan pembuatan tugas. Supaya tidak disalahkan oleh, misalnya Bapak Ibu penilainya kan asesor ya, asesor nanti menilai, "Loh, ini diklat kok." Nah, apalagi 32 JP ini kan tidak boleh main-main gitu. Kalau webinar cukup sehari saja tanpa tugas, sertifikat diberikan, itu langsung sudah mendapatkan 4 poin ya. Kalau ini adalah 8 poin. Itu ya Bapak Ibu. Berikutnya ada pengumpulan tugas. Nanti kalau hari ini belum ada tugas, barangkali langsung aja nanti tugas akhir gitu ya. Nah, terus sertifikat, ini perkiraan kita sudah bisa dibagi itu nanti tanggal 25 Januari. Perkiraan ya. Ya, nanti kita konfirmasi kembali kepada Pak Edi yang mengenerate sertifikatnya. Kalau mestinya sih tidak sulit, apalagi ini pesertanya sedikit ya, Bapak Ibu 40 berapa gitu nih ya. Ya, tidak apa-apa. Yang penting kita emang komitmen kemarin itu, Pak Edi juga sebenarnya itu kemarin itu menyampaikan tetap jalan Pak. Nah ini makanya ini, tapi Pak Edi-nya malah belum muncul ini. Ya, Keren lah Melayu nih. ya. Oke, kita lanjut. Jadi sertifikat perkiraan tanggal 25 Januari nanti akan kita bagikan ya. Demikian pembacaan ya, pembacaan rundown ini. Dan untuk acara selanjutnya seperti biasa kita berdoa Bapak Ibu ya.
Jadi karena ini sudah direkam oleh Pak Oni, maka susunan kegiatannya itu juga standarnya penyelenggaraan diklat ya. Nanti kalau seandainya rekaman ini nanti di-share kepada Bapak Ibu baik di grup maupun yang lain, kita telah menyelenggarakan dengan prosedur penyelenggaraan diklat di pembukaan seperti ini, di kegiatan seperti ini, dan seterusnya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita sama-sama berdoa. Ini sementara saya mute dulu ya Bapak Ibu ya. Marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan atau kepercayaannya masing-masing. Untuk yang beragama Islam, marilah kita berdoa bersama-sama dengan saya. Yang beragama lain, monggo berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa atim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Demikian Bapak Ibu acara pembukaan ya kali ini diklat yang ke-13 PKGI tanggal 20 dan 22 Januari 2025 dengan mengambil topik yaitu pemanfaatan media sosial untuk pembelajaran. Nah, ini jadi Bapak Ibu ini kan harapannya harus memiliki apa namanya ya, kepekaan sosial, juga memiliki nilai-nilai IT yang meskipun tidak terlalu tinggi, tapi harapannya itu kan harus memiliki nilai IT yang setidaknya itu bisa mengimbangi IT-nya anak-anak begitu. Nah, selain itu, Bapak Ibu guru ini kita diskusi tentang materi ini kemarin, harapannya itu adalah Bapak Ibu sangat diharapkan memiliki apa namanya ya, kepekaan sosial. Ya, anak-anak sekarang ini kan sudah banyak menggunakan media sosial ya. Nah, tidak ada salahnya media sosial itu lalu kita pergunakan untuk media pembelajaran, Bapak Ibu sekalian. Ini saya nunggu Pak Edi ya, Bapak Ibu. Kita cerita, kalau gitu kita cerita aja, kita cerita sharing aja ya, Bapak Ibu. Nah, coba kalau gitu saya sharing aja dulu. Pesertanya cuma berapa ini? 40-an sekian ya, nggak banyak. Ya. Jadi nanti kalau nggak sampai jam 3 ya tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Yang penting kita menyelenggarakan dan ini kebetulan Pak Edi kok ada kegiatan ya tadi. Ini coba kita masuk ke apa namanya ya, chat GPT tadi itu Bu Win tadi kan juga apa namanya menginginkan ada pembelajaran-pembelajaran yang berbasis AI. Ya, ini sebenarnya juga salah satu eh, salah satu web ya yang bisa kita pergunakan untuk
membantu kita, yaitu namanya ChatGPT ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu setelah masuk di sini login ChatGPT ini, kalau di WA sekarang kan itu ada apa namanya? Kalau WA itu namanya Meta ya, Meta. Nah, tetapi kalau ChatGPT ini harus masuk web. Sedangkan kalau Meta itu sudah terhubung langsung dengan WA ya. Nanti kita coba lah, kita coba ya. Bapak Ibu mungkin sudah banyak yang mencoba ya, tapi kita coba memanfaatkan media sosial tadi itu. Jadi Bapak Ibu kalau di chat GPT seperti ini, terus kita harus login dulu ya. Ini ada beberapa email yang kita masukkan. Kalau di sini sudah ada, tinggal diklik saja. Nah, misalnya ini sudah ada Sudah ada menunya bentuknya chat GPT ya. gitu ya. Suaranya kok Warnanya kok mantul ya? patut. Bentar, bentar. Oke, Bapak Ibu mungkin di mute dulu ya Bapak Ibu ya kan. Ini Bapak Ibu sekalian, semua informasi itu banyak bisa kita peroleh dari chat GPT ini tadi. Jadi kita masukkan di web kita ini chatgpt.com. Setelah masuk lalu kita login ya Bapak Ibu. Setelah login kita mengetikkan di sini, ini namanya prompt. Prompt itu adalah perintah ya. Terus perintah itu bisa berbasis gambar ataupun kita menyematkan apa di sini file ya. Misalnya kita menampilkan video, lalu kita minta tolong direview video tersebut. Nah, itu juga bisa ya. Nah, sekarang kita ketikkan saja Bapak Ibu judulnya ya. Mungkin kita sapa dulu ya. Halo Chat GPT gitu ya. Jadi kayak ngomong-ngomong sebenarnya ya. Gini aja nggak apa-apa ya. Santai. Halo Chat GPT gitu. Ya dia kan menjawab gini, halo, apa kabar? Ada yang bisa saya bantu ya? Ya. Terus ini Bapak Ibu bisa melihat ya chat saya ini. Setelah itu kita minta ini tadi kan judulnya kan materi gitu aja ya. Materi pemanfaatan pemanfaatan media sosial sosial untuk pembelajaran. Nah, atau mungkin kita kasih kata perintah ya, tolong carikan gitu ya, nggak apa-apa. Nah, jadi Bapak Ibu eh, kalau menulis prompt, prompt, PROMPT ya, prompt itu ya perintah. Nah ini sedetail mungkin seperti yang tanyakan Bu Iwin tadi itu pembelajaran berbasis atau mungkin guru menggunakan apapun menggunakan AI. Sebenarnya ini juga termasuk AI, Bapak Ibu. Jadi AI itu kan artificial intelligence, kecerdasan intelijen atau kecerdasan tertentu yang apa ya kita itu harus memberikan perintah yang jelas. Meskipun nggak kasih kata tolong boleh, wong namanya dia robot. Kita nggak sopan pada mereka nggak masalah. Tapi kalau mau sopan kan seperti ini tadi saya. Halo ChatGPT, ya, dia jawabnya halo juga, apa kabar? Ada yang bisa saya bantu? Lah ini ya. Selain itu supaya mereka ChatGPT maupun Meta, nanti kita cobakan di Meta ya. Itu mereka mengenali kalau kita itu berbahasa Indonesia. Kalau ini dilakukan oleh orang luar negeri, bahasa Inggris, dia akan hello, how are you? Atau mungkin minta tolong, tapi dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, Bapak sekalian, tolong carikan materi pemanfaatan media. Nah, ini sudah dalam bentuk materi. Nah, karena adalah tolong seandainya ini carikan macam penjelasannya nanti bisa kita bisa adalah materi. Jadi menyerupai
apa ya, menyerupai makalah. Nah, sistematikanya sebuah makalah, sebuah LKS dulu ya, kalau sekarang namanya LKPD, itu ada sistematikanya. Sistematikanya apa? Seperti ini. Ada pendahuluan, ada introduction-nya dulu gitu ya. Setelah itu baru pemanfaatannya itu seperti apa. Nah, contoh-contohnya ya berikutnya tips cara pemanfaatannya, lalu tantangan dan solusi penutup. Ya, ya. Pak Oni nanti kalau Pak Edi sudah ada ya, mungkin saya diberitahu ya Pak Oni ya. Iya, Pak. Ya, jadi kita manfaatkan ini Bapak Ibu, Chat GPT ya. Chat GPT. Oke, sekarang ini saya sebutkan yang mengambang. Sekarang kita coba masuk ke WA. Ya, WA ini saya minimize dulu. Nah, WA-nya Bapak Ibu ini kalau ini ada meta ya. Cuman kalau di desktop ini metanya kok nggak muncul. Desktop, oh ini ada ini. Ya, oke, Bapak Ibu kelihatan di sini ya. Nah, ini kan Meta AI. Nah, kalau di tempatnya Bapak Ibu itu eh, ada di atasnya kotak yang tanda plus ya, sebelah kanan itu. Jadi yang gambarnya seperti ini, inilah Meta AI yang melekat pada WA ya. Bu Wiwin tadi kan juga menanyakan ini. Jadi Bapak Ibu kalau ingin cari informasi bisa di chat GPT ini yang saya tunjuk ini. Tadi masuknya itu di sini aja, chatgpt.com gitu aja. Nanti setelah itu login, emailnya seperti ini. Nanti kita bahas ini. Tapi kita ingin membandingkan bagaimana hasilnya antara yang dihasilkan oleh ChatGPT dengan Meta. Ini saya copy ya Pak Bapak Ibu. Tolong carikan ini. Ya, ini saya copy ya. Kelihatan ya. Nah, itu biru. Saya Ctrl C ini Bapak Ibu. Ctrl C. Saya masuk ke masuk ke Meta ini. Ya, ini Meta ini saya klik sekarang ini. Saya klik. Nah, ini Meta. Saya pernah tempo hari mencoba aja ini. Di Meta ini kan udah Meta ya, Bu. Meta AI. Saya saya kemarin minta tolong buatkan resep ayam lodo khas Trenggalek lah, ini dibuatkan semua ini. Ya, ya. Oke, kita lanjut sekarang. Ini yang kemarin masih tersimpan karena konsepnya antara chat GPT dengan Meta itu. Bapak Ibu punya Meta semua yang jelas ya. Di WA-nya itu pasti. Tapi nggak tahu sudah pernah dimanfaatkan apa belum. Jadi konsepnya kita ini seperti chatting. Seperti chatting dengan WA. Tapi dalam hal ini WA membuat fitur yaitu Meta AI. Gitu. Sekarang yang tadi itu saya pastikan di sini, Bapak Ibu. Kelihatan ya di sini ya, Pak Bapak Ibu ya. Ini. Tolong carikan seperti ini. Seperti chat GPT tadi, tolong carikan materi pemanfaatan media sosial untuk pembelajaran. Nah, ini saya pastikan di sini. Setelah itu saya enter. Nah, saya enter ini. Apa yang direaksi oleh Meta. Sambil kita bandingkan. Waduh, ini ternyata Bapak Ibu apa namanya? Ini kalau merah ini apa ya? Harus saya refresh ya. Ya, maaf ya, saya nunggu sebentar. Ini masih ini saya refresh karena ini harusnya bukan merah ini langsung muncul ini. Kemungkinan kalau nggak dari sinyalnya juga dari WA-nya ini yang kurang support untuk ini. Nah, tapi setelah saya bandingkan ya Bapak Ibu, antara chat GPT dengan Meta ini kalau saya sih ya masih mengandalkan apa namanya ya chat GPT. Meta itu yang ringan-ringan gitu ya sifatnya. Terus setiap AI kita memang jangan percaya terlalu penuh ya, jangan terlalu percaya terlalu penuh. Jadi eh, kita harus tetap mengamati, ini kita refresh karena tadi ada muncul tanda seru merah itu ya. Kemungkinan ini minta di refresh. Ya, baik Bapak Ibu ini sambil nunggu WA saya itu merefresh dan yang jelas sambil menunggu Pak Edi ini.
Pak Edi belum kelihatan ini. Ya, ini, ternyata harus minta anu lagi nih, ditautkan ya dia. Kayaknya. Bentar, bentar. Tautannya ini yang sudah saya tautkan dengan HP ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ingin masuk WA menggunakan laptop, maka kan harus ditautkan. Tadi mungkin apa sudah waktunya habis atau gimana ini kok. Tadi saya kirim kok langsung centang warna merah ya. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu ya, kita kembali di atas sini ada chat GPT tadi. Kita ingin membaca hasil eh, kiriman dari chat GPT berkaitan dengan materi diklat kita ini. Bagaimana menurut, kalau menurut menurut chat GPT itu bagaimana ini? Akan kita lihat sambil kita lihat ini, dia masih jalan ini Bapak Ibu sekalian. Oke ya. Jadi tema diklat kita ini kan pemanfaatan media sosial untuk pembelajaran. Nah, kalau menurut versi chat GPT, dia memberikan latar belakang permasalahan, memberikan latar belakang permasalahan seperti ini. Media sosial bukan hanya alat komunikasi dan hiburan, ya, tetapi juga memiliki potensi besar untuk mendukung pembelajaran. Platform seperti Facebook, Bapak Ibu mungkin sudah punya semua ya, Facebook ya, Instagram mungkin sudah punya, Twitter, TikTok, terus WhatsApp, dan YouTube dapat digunakan untuk berbagai tujuan pendidikan. Nah, nanti di sini akan dibahas juga Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut, kita kembali ke sini ya, ke ini tadi ya Bapak Ibu sekalian. Ini saya saya ulang lagi, masih kelihatan ya Bapak Ibu di bawah ini perintah yang saya perintahkan di chat GPT tadi itu saya perintahkan juga di Meta Meta WA, Meta AI tapi di WA. Jadi Bapak Ibu kalau selama ini dikirimi Meta tapi nggak pernah memanfaatkan Meta, nah coba kita sama-sama mencoba ya membandingkan antara chat GPT dengan Meta itu di mana letak eh, plus minusnya. Kalimatnya sama dengan chat GPT tadi, sekarang kita kirim. Ya, kita kirim ya. Oke, ini mudah-mudahan nggak centang lagi. Tadi kan di sini kan centang merah ya. Dia langsung merespon seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, coba kita tunggu aja kirimannya dia. Nanti keduanya kita telaah, kita pelajari di mana letak plus minusnya dua-duanya ini ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu secara garis besar. Kalau versinya Meta AI di WA, ya jadi cukup simpel loh Bapak Ibu. Semua WA-nya kan sudah punya Meta. Jadi kalau persoalan apapun, minta informasi apapun di Meta itu juga ada. Ya, tapi kalau kepingin lebih ini, tambahkan chat GPT, itu aplikasinya ada, kalau tidak masuk web, nanti hasilnya seperti ini. Nah, sekarang ini coba kita lihat Meta yang ada di genggaman HP Bapak Ibu. Itu bisa menjadi asistennya Bapak Ibu. Ya, contohnya seperti ini. Prompt atau perintah yang saya berikan ini antara di chat GPT dengan di Meta sama ya. Nah, sekarang hasilnya berbeda. Ini sehingga duanya itu saling apa namanya mendukung ya, ada plus minusnya. Nah, kalau versi Meta seperti ini, berikut beberapa materi tentang pemanfaatan media sosial untuk pembelajaran. Ya, langsung dia menyampaikannya itu langsung tujuan pembelajaran yaitu memahami konsep dasar media sosial bla 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 ya. Terus
mampu memanfaatkan media sosial, mengembangkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Nah, dia memberikan tujuan dulu kalau Meta ini. Lalu manfaat media sosial itu bagaimana? Nah, kalau menurut Meta, meningkatkan interaksi antara siswa dengan pendidik. Ya itu Bapak Ibu. Jadi artinya memanfaatkan media sosial itu untuk kebaikan. Mengajari anak-anak jangan sampai dia itu ngelihat TikTok hanya untuk megal-megol saja gitu loh Bapak Ibu ya. Tetapi diajak anak-anak itu memanfaatkan TikTok itu untuk kebaikan. Bisa share penelitiannya. Bapak Ibu kalau menugaskan misalnya, anak-anak besok di rumah, tolong Anda video macam-macam buah-buahan yang dibeli oleh ibumu. Nah, itu ya. Ada yang lihat ibunya beli tomat. Nah, itu tolong itu direview. Nah, setelah direview, Anda browsing di Meta begini, apa manfaat tomat? Barangkali di pelajaran IPA nanti ada kayak di apa ya, KD yang berapa begitu ya, nanti bisa dicantolkan di situ. Terus kirimnya di mana ya? Kirimnya ke TikTok aja, linknya nanti dikirimkan ke gurunya. Sehingga anak-anak terbiasa upload video itu tidak hanya hiburan saja atau mungkin yang mengarah ke yang negatif, tapi bisa mengarahnya ke yang hal-hal yang positif. Harapannya seperti itu, Bapak Ibu ya. Baik, jadi contohnya ini pemanfaatan media sosial ya. Jadi manfaatnya itu meningkatkan interaksi guru dan murid, memfasilitasi komunikasi, diskusi, meningkatkan motivasi belajar, memperluas akses ke sumber belajar, dan meningkatkan keterampilan. Nah, Bapak Ibu kalau satu kelas itu ternyata ada 25 anak gitu ya, bisa saling bertukar informasi, saling mereview itu sudah banyak ya. Nanti tinggal sistemnya aja Bapak Ibu kemas bagaimana evaluasinya nanti juga videonya apakah sudah bagus, kontennya kalau harus bersuara gitu. Mungkin ya diminta untuk bersuara ya, kayak ngevlog gitu ya. Lalu halo teman-teman, ini saya memiliki tomat yang dibeli oleh ibu saya. Nah, menurut informasi kandungan tomat ini adalah ini kulitnya, kandungan vitamin ini, nah, terus manfaat sayur. Nah, itu anak-anak SD kelas 5 saja itu sudah bisa. Bahkan kelas 2 aja bisa itu. Sesuai dengan kemampuannya gitu ya. Sekedar mereview tomat gitu aja. Nanti tinggal cari info di Meta AI atau chat GPT tentang manfaat dari tomat itu tinggal digabungkan aja di situ. Nanti kalau memungkinkan saya bisa memberi contoh bagaimana editing video menggunakan TikTok. Ya, jadi saya itu Bapak Ibu sekalian eh, hampir setiap hari hampir setiap hari Bapak Ibu saya itu juga eh, mengedit video ya di TikTok karena saya ini begitu pensiun saya juga menjadi affiliate ya, afiliatornya di TikTok. Video saya itu banyak. Jadi akun saya di TikTok ya, mungkin boleh di apa namanya ya, boleh di follow ya. Jadi akun saya, akun TikTok saya ini itu ada tiga ya, Bapak sekalian, akun TikTok. Tolong di follow ini. Yang pertama itu nama saya semua ya. Nanti bisa saling follow ya. Tiko satu. Kalau Bapak Ibu juga pemain TikTok ya, silakan nanti ini bisa saling di follow ya. Ini cuman beda ini aja. Dua, tiga. Ini semuanya ini akun TikTok saya. Ini. Silakan Bapak Ibu kalau mau eh, pertemanan dengan saya, bisa ini diketik aja di TikTok nama saya ini satu, dua, tiga ini sudah banyak Bapak Ibu ini video-video saya sudah banyak, follower saya juga sudah banyak. Saya kadang-kadang juga live ya, live di TikTok ini lumayan, sudah lumayan banyak ya.
Sehingga pada saat kita buat ya, video ini di sini itu banyak sekali video-video yang saya edit, bahkan saya take videonya itu menggunakan TikTok dan saya edit di situ, atau saya ambil video pakai HP, terus kita lakukan editing di CapCut juga pernah. Terus ini, nah itu ya. Jadi silakan Bapak Ibu kalau mau ini ya join dengan TikTok saya. Nah, ini contohnya tadi Bapak Ibu, media sosial dalam hal ini adalah mencari informasi ya, dalam hal kita mencari informasi. Nanti kalau seandainya ingin kita buatkan videonya ya mungkin pada sisi berikutnya ya, kita bikin video menggunakan TikTok begitu. Setelah itu kita editing dan kita upload. Nah, bahkan Bapak Ibu guru itu nanti bisa menyematkan keranjang kuning di situ ya, keranjang kuning. Nanti kalau ada keranjang kuningnya, kalau anak-anak, orang tua murid itu misalnya melihat videonya Bapak Ibu, itu bisa membeli produk yang disematkan pada video Bapak Ibu sekalian tadi. Misalnya apa ya? Bapak Ibu mereview tentang nanas, nanas madu misalnya itu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa menyematkan keranjang kuning untuk pembelian nanas yang bagus nanti di sini. Nah, jadi orang-orang yang lihat video Bapak Ibu itu selain melihat kontennya isinya apa, nanti keranjang kuningnya kalau diklik terhubung dia bisa membeli. Sehingga ada manfaatnya, manfaat berwirausaha maupun manfaat menyampaikan ilmunya ya. Tidak masalah. Jadi saya kira itu pelajaran yang disematkan keranjang kuningnya itu ya boleh saja ya. Misalnya Bapak Ibu membicarakan tentang eh, pembelajaran ini kok apa namanya ada produk pensil atau ballpoint atau penggaris itu disematkan di situ keranjang kuningnya juga bisa, sehingga nanti video yang di share untuk siapapun orang banyak itu sebenarnya video pembelajaran tapi di dalamnya ada keranjang kuning ya itu bisa ya nanti itu yang sering saya lakukan ya setiap hari bahkan itu ya. Baik, ini versi Meta itu ada kelebihan dan kekurangan. Nah, menurut Meta, kelebihan itu adalah meningkatkan interaksi, memperluas akses ya. Nah, sedangkan kekurangannya itu distraksi atau keamanan data dan ketergantungan. Jadi artinya kalau keamanan memang ya di mana-mana terancam oleh apa ya keamanan. Yang penting kita kita harus ini sendiri aja ya safety supaya aman gimana caranya. Ketergantungan itu begini Bapak sekalian. Jadi ini ada penjelasan nomor dua ini ya pemanfaat media. Ketergantungan itu Bapak Ibu itu eh, ya kayak kalau kita punya kalkulator itu biasanya menghitungkan secara manual. Nah, tapi sekarang itu begitu ada kalkulator, orang sudah jarang menggunakan yang sisi manual. Nah, di era yang modern begini ini sebenarnya bukan proses yang dipertimbangkan, tapi hasilnya. Kalau orang mampu memanfaatkan hasil dari kalkulator itu tidak masalah ya. Jangan terus eh, berpatokan pada prosesnya harus manual semua ya. Nah, sekarang anak-anak juga begitu. Ibu bapak ngajari matematika kan jelimet sekali ya. Pada akhirnya nanti kalau di masyarakat itu juga pada akhirnya kan toh menggunakan kalkulator anak-anak itu. Jadi lebih baik itu bagaimana kelanjutan dari hasil kalkulator itu untuk tujuan anak-anak itu bisa melakukan problem solving. Itu yang lebih penting di situ. Daripada dia jelimet menghitung setelah jadi angkanya lalu nggak pandai memanfaatkan angka itu untuk problem solving. Nah, jadi ada yang berpendapat ya di media sosial yang lain dulu itu termasuk siapa ya? Oh, termasuk ini kawan saya guru besar UNESA, Profesor Dr. Suyatno MPD ya. Pak Yatno ini teman baik saya, guru besar di UNESA Bahasa Indonesia dalam salah satu VT di TikToknya itu menyampaikan janganlah memperdebatkan tentang bagaimana proses kalkulator hitung tangan. Tapi yang lebih penting itu adalah hasilnya itu mau diapakan untuk apa dan bisa menyelesaikan masalah apa itu tadi. Jadi Bapak Ibu kalau di SD bagaimana menyikapi? Apakah Bapak Ibu harus kencang menyampaikan kepada anak-anak manual dan penghitungan non IT itu masih sangat penting dibandingkan dengan setelah jadi angka-angka itu
kelanjutannya bagaimana. Nah, itu ya, itu itu yang harus dipikirkan. Kalau kita habis menyelesaikan teknik menghitung dengan manual, begitu jadi berhenti. Ya, ya, bisa dengan dibandingkan orang tidak menggunakan manual itu hanya menggunakan kalkulator, tapi setelah jadi angka itu anak-anak bisa mengerti problem solvingnya. Kalau jadi angka seperti ini bagaimana kesimpulannya? Oh, kesimpulannya Pak, kalau kita ini jualan, maka supaya BEP, ya, break even point, jadi atau balik modalnya itu harus dilakukan seperti ini setelah setelah riset terhadap angka yang diperoleh. Daripada Bapak Ibu mengajari penjumlahan, pembagian yang jelimet, ketemu berapa sekian, titik berhenti ya. Jadi anak-anak nggak punya keterampilan problem solving itu dalam dunia pendidikan. Jadi kita masih untung kalau anak itu kita ajarkan hal-hal yang sifatnya kelanjutan dari angka-angka yang diperoleh dari yang bersifatnya IT tadi, kalkulator ataupun yang lain-lain. Setelah dapat, jadi hitungan itu adalah alat bantu untuk memutuskan, menyimpulkan dan memutuskan kelanjutannya. Jadi hasil hitungan bukan bukan hasil akhir, bukan sebenarnya itu. Kalau Bapak Ibu bisa menghitung luas tanah, anak-anak juga begitu ya. Nah, setelah luas tanah ngapain? Kan gitu ya. Itu yang harus diajarkan pada anak-anak itu. Kalau sudah ketemu 6 kali 10 tanah ini, berapa? 60. Nah, ada rumah tipe berapa? Tanahnya 6 kali 10. Sudah diajari oleh Bapak Ibu. Sudah berapa? Menghitung berapa? Panjang lebar berapa? 6 kali 10. Ketemu berapa? 60. Nah, kalau udah 60 ngapain? Berhenti saja. Nah, tapi harus ada problem solvingnya. Kalau tanah 60 jadikan rumah, itu plus minusnya harganya memang murah. Tapi nanti kelemahannya, ya kalau sudah punya anak 3, 4, atau pakai 5, ini mungkin kategori lebih kecil. Nah, itu dibandingkan dengan kita membeli tanah di pedesaan seharga sekian itu bisa membeli tanah lebih luas sehingga space-nya bagi keluarga lebih. Nah, itu namanya kan kelanjutan dari angka-angka tadi ya. Oke, Bapak Ibu ya, itu kelebihan dari dan kekurangan media sosial. Kalau kata ketergantungan itu memang kadang-kadang kita malas mikir ya, malas mencari. Kayak gini tadi itu, bagaimana manfaat eh, media sosial, medsos, kita cuma menggunakan meta. Nah, jadi ini yang dimaksud itu ketergantungan seperti ini. Ya, ini kalau meta itu mencantumkan ini Bapak Ibu, sumbernya. Seperti kalau Bapak Ibu menggunakan eh, pilot ya, co-pilotnya Microsoft ya. Jadi ada ChatGPT, ada Copilot, terus yang lain kan banyak ya yang seperti ini. Nah, plus minusnya ChatGPT dengan Copilot, kalau Copilot itu menyertakan sumbernya, Bapak Ibu sekalian. Seperti ini kalau kita klik nanti ada sumber source-nya. Jadi kita klik dia menuju sumber yang dipergunakan untuk merangkum ini tadi. Ya. Oke, ini kalau kita klik juga ini muncul ya seperti Pak ya pemanfaatan. Nanti dia langsung terhubung seperti itu ya. Inilah contoh kalau Bapak Ibu minta bantuan Meta AI yang ada di genggaman HP Bapak Ibu sekalian. Nggak perlu install aplikasi. Jadi kalau untuk minta tolong kayak semacam resep-resep gitu, nah ini bisa itu ya. Tapi pernah saya coba kalau misalnya obat itu dia nggak berani. Misalnya Meta minta tolong kalau obatnya tekanan darah tinggi apa saja itu biasanya dia nggak berani. Karena apa? Salah memberikan instruksi di obat, diminum obatnya ternyata nggak sembuh. Nah itu nanti dia kena imbasnya. Jadi harus diserahkan pada dokternya. Mungkin kalau ciri-ciri, misalnya ciri-cirinya diabetes bagaimana? Begini. Tapi bagaimana obatnya diabetes yang lebih ini ya biasanya itu nggak berani dia. Ya, oke Bapak Ibu itu tadi contoh satu
satu apa namanya ya, satu prompt ya, satu prompt yang kita berikan ini, tolong carikan materi pemanfaatan media sosial untuk pembelajaran. Seperti ini hasilnya. Sekarang kita compare, kita perbandingkan dengan Chat GPT. Saya berikan prompt yang sama. Tolong carikan materi pemanfaat media sosial untuk pembelajaran. Ternyata kalau menurut Chat GPT, ini kalau saya selama ini memang lebih senang menggunakan Chat GPT ya. Ini sebelah kiri ini beberapa prompt yang pernah saya buat ya. Ya ini ya. Oh ini banyak ini sudah ini saya menggunakan Chat GPT. Baik saya minta untuk membuat lirik lagu ya dan sebagainya itu. Di sini itu banyak ini lagu dangdut koplo Indonesia Perjalanan dan sebagainya itu. Sampai terakhir itu tolong buatkan hook TikTok tentang penjualan holder HP ya. Ini ternyata dia punya itu ya. Ya, baik, kita lanjut ya, Bapak sekalian. Ini kita menjelajahi hasil yang diberikan oleh apa namanya Chat GPT. Chat GPT umurnya lebih tua dibandingkan Meta AI. Ya. Dia mengawali dengan pendahuluan terlebih dahulu. Ya. Ada introduction-nya ini. Jadi platform Facebook, Instagram, Twitter. Nah, di antara ini, Bapak Ibu apakah punya semua ataukah hanya beberapa yang aktif? Seperti saya ini, Instagram punya, Twitter punya, tapi jarang saya pakai. Yang saya pakai sehari-hari itu TikTok, bahkan jualan, menghasilkan uang, monetisasi ini sudah saya, Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti kalau ingin belajar bagaimana TikToknya Bapak Ibu bisa menghasilkan uang, ya bisa sharing lah dengan saya ini karena saya eh, sudah punya 3 akun tadi, terus ya sudah menghasilkan ya meskipun belum banyak gitu ya. Terus WA ini ya sehari-hari yang kita pergunakan. YouTube apalagi, waduh hampir setiap hari ini. Ya ini saya kalau di rumah itu kan menggunakan IndiHome. Ini di sini nyebut-nyebut merek gak apa-apa ya. Kalau di TikTok ini rawan kena pelanggaran. Jadi kalau YouTube ini di TV saya ini ada IndiHome-nya. Saya kalau makan atau ini kosong itu mesti bukanya YouTube, cari info apa, apa saja itu tinggal suara pakai remote gitu ya suara. Tolong buat carikan ini. Oke, ini videonya. Wah, saya pelajari. Saya banyak belajar semacam kuliah gitu ya pada YouTube yang di rumah itu. Ya, jadi kalau saya hanya TikTok, WhatsApp, dan YouTube. Twitter sekali-sekali saya, Instagram sekali-sekali saya buka. Nah, Bapak Ibu, di antara platform ini di Indonesia yang paling terkenal, oh Facebook ya, Facebook saya ini sudah banyak ya. Nanti kalau ada yang kepingin lihat, tahu saya lihatkan ya Facebook saya. Oke, sampai jam berapa ini Bapak Ibu? Setengah 3 mungkin ya. Ya, jadi kalau versinya ChatGPT dengan prompt yang sama ini, di sini ada manfaat media sosial dalam pembelajaran. Judulnya aja, akses ke informasi, kolaborasi siswa dapat bekerja sama dengan proyek. Jadi dari sini Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri. Atau kalau ada pertemuan berikutnya nanti bisa kita kembangkan dalam bentuk praktek ya, bagaimana caranya membuat kolaborasi antar siswa. Lalu ada interaksi real time, media sosial mendukung komunikasi langsung antara siswa dan guru. Jadi kalau Bapak Ibu ingin berinteraksi secara langsung, bisa menggunakan TikTok. Ini kalau saya sering kan live ya, live TikTok itu. Ya, sehari bisa 2-3 kali saya live TikTok ini. Pagi, sore, terus malam ya. Nanti ketemu murid-murid saya, teman-teman lama dalam live streaming TikTok itu. Nah, kalau ini dimanfaatkan oleh Bapak Ibu untuk interaksi real time dengan siswa, ya bisa nanti di grupnya siswa itu kita berikan linknya apa namanya, link kita mau live, mereka akan gabung. Ya. Kreativitas
siswa dapat membuat konten kreatif ya, seperti TikTok aja lah atau mungkin di YouTube video dan ini akan tersimpan secara permanen bisa suatu ketika itu bisa dilihat dan ini bisa menjadi timeline atau apa ya perjalanan sejarahnya anak-anak membuat kreativitas begitu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Terus apalagi nih, ada belajar mandiri. Ya. Jadi ini didasari senang dulu, Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah senang, maka mereka akan melakukan kegiatan itu dengan secara mandiri. Ya, Bapak Ibu guru bisa membimbing atau bisa dilepas saja. Nanti hasilnya kita lihat di TikTok, baik itu videonya atau mungkin linknya saja. Ya, kalau Bapak Ibu nggak kepingin HP-nya penuh, nanti di grup WA itu diminta linknya, link TikToknya. Nah, setelah ada link, nanti kita klik sambil kita nilai, kita buatkan rubrikasi penilaiannya itu, indikatornya seperti apa, sehingga sudah bisa digunakan untuk penilaian. Ya, penilaian nanti karena asesmen itu banyak macamnya, maka video TikTok itu kategori proyek ataukah mungkin kegiatan mandiri atau apa itu nanti bisa disesuaikan. Ya. Terus contoh pemanfaatan media sosial, misalnya kalau di WA atau Telegram ya, Telegram ini juga punya teman jarang kita pakai. Membuat grup diskusi, ini saya kira sudah sering digunakan oleh Bapak Ibu. Misalnya ada kelompok tugas 5 orang. Nah, 5 orang itu kita buat grup WA ya, nanti supaya komunikasinya lebih intensif. Nah itu ya, contoh pemanfaatan. Terus membagikan materi pelajaran video ataupun latihan soal. Ini bahkan itu bisa untuk apa ya? Jajak pendapat ya. Sekarang kan di WA sudah ada apa itu? Tellingnya, tally. Ya, coba sih kita lihat. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di WA, terus di bagian mana ini? Kita masuk di grup aja ya misalnya. Misalnya ini daftar hadir di mana Pak? Pak Butur. Oh iya. Nanti di room atau kalau enggak ya nanti akan dibagikan di sini Pak, Pak Butur ya. Ini di WA kita di grup di belakang itu kan ada tanda klip ya, ada tanda klip. Nah, itulah ini sekarang itu ada 8. 8 itu bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran apapun, dokumen-dokumen. Nah, kita bisa nge-share dokumen. Kamera, anak-anak bisa mengambil gambar. Galeri bisa mengunggah dari materi yang atau video atau apa yang di galeri masing-masing. Audio mungkin bisa kalau banyak anak-anak cukup merekam di situ aja suaranya nanti biar dinilai oleh Bapak Ibu guru. Lokasi menunjukkan di Sherlock itu kalau ada pertanyaan di manakah letak eh, makam Sawunggaling Adipati Surabaya sekitar 1723 ya tahun 1720 makamnya di mana dekat rumah saya ini sekitar 2 kilo di Lidawetan ya saya kan di Lidawetan ya itu di sana itu tugasnya adalah Sherlock ya bisa saja itu ya berarti selain meliput nanti juga Sherlock menunjukkan Anda telah sampai di sana gitu ya. Atau kontak berikutnya ada polling ini Bapak ya polling. Polling itu nanti bisa absen, bisa. Jadi memanfaatkan media sosial ini untuk pembelajaran terutama WA. Memang tidak terlalu banyak ya fiturnya, tetapi kalau ingin memanfaatkan ini ada kalanya itu lebih memudahkan. Jajak pendapat juga begitu. Pemilihan ketua menggunakan polling ini. Ya, ini lebih terus susunan acara. Jadi Bapak Ibu di WA paling bawah itu ada tanda klip, nah itu bisa dimanfaatkan semua dieksplor aja Bapak. Oke ya. Terus kalau di YouTube apa membuat video pembelajaran yang menarik. Baik guru, kalau guru sebenarnya kalau mau kreatif ya Bapak, setiap materi kita titipkan aja di YouTube. Nanti linknya kita ambil, anak-anak kan hampir semuanya bawa HP.
kita kasih linknya saja. Karena materi kita hari ini adalah mempelajari aneka unggas, misalnya aneka unggas. Lalu tentang IT. IT, Bapak Ibu telah membuat video 5 menit di situ dengan narasi, dengan ini disimpan aja di YouTube. Jadi YouTube itu kita manfaatkan sebagai drive ya atau penyimpanan video-video kita. Atau kalau enggak ngambil videonya orang lain, kita buat playlist ya, playlist di sana. Misalnya materi biologi, kita buatkan playlistnya. Materi matematika, terus sosial, misalnya ya kalau yang SD itu kita buatkan playlistnya, videonya orang ya, orang yang bagus, kita klik simpan masuk ke playlist biologi. Kita klik simpan masuk ke playlist matematika. Jadi di dalam YouTube ini selain kita membuat sendiri, kita juga bisa melihat videonya orang lain, kita klik simpan dan kita masukkan di playlist. Itu. Kalau saya sekarang karena tidak ngajar, playlist saya itu isinya adalah lagu-lagu karaoke ya. Jadi misalnya playlist karaoke pop ya, lagu-lagu pop yang menurut saya itu bagus, saya bisa menyanyi, saya masukkan di playlistnya eh, lagu-lagu pop. Lalu misalnya campur sari, ya lagu barat, dan sebagainya. Sehingga nanti kalau kepingin pagi ini saya ingin karaoke lagu lagunya almarhum Didi Kempot ya tinggal aja playlist lagu Jawa, klik, wah, sudah muncul. Tinggal nek sampai berapa itu sudah urut itu hafal semua gitu. Daripada mencari satu persatu ya. Jadi itu kalau di YouTube kita bisa membuat playlist lalu dimasukkan channel ya bisa. Channel itu ada long, ada short ya. Kalau Bapak Ibu reel itu berarti masuknya ke short. Tapi kalau yang sampai 10 menit, 15 menit, bahkan ada yang 1 jam, ya itu masukkan aja di YouTube yang long. Bisa itu jangan dicampur ya. Menurut ya kalau ingin mendapatkan uang monetisasi dari YouTube-nya, subscriber-nya itu banyak, lalu juga like-nya dan sebagainya, ya satu channel itu satu kategori. Jadi, channel ini adalah YouTube long semua. Channel yang kedua YouTube short semua, ya itu akan lebih katanya sih monetisasinya nanti lebih bagus ya. Nah, kalau sudah begini, kita cari channel-channel pembelajaran yang lain, kita ambil simpan tadi, simpan. Nggak usah nyimpan videonya, tapi kita simpan apa istilahnya, linknya saja dalam playlist. Ya. Jadi playlist itu kalau kita buat per materi bisa, Bapak Ibu sekalian. Jadi pemanfaatan media sosial untuk pembelajaran kita. Nah, kalau Instagram, kalau saya Instagram nggak terlalu banyak ya, cuma paling upload foto, lihat komen-komen orang itu, ya, video-video orang lain. Membuat konten kreatif terkait pelajaran seperti video eksperimen, sains, konsep matematika ya. Ya sebenarnya prinsipnya hampir sama dengan TikTok ya. Kita buat konten, kita upload gitu. Nanti di sana ada kumpulan video yang pernah kita upload. Membagikan infografik atau fakta menarik tentang topik tertentu. Jadi kalau infografik itu Bapak Ibu sekalian, semua info lalu ringkasan materi kita buat dalam bentuk satu lembar, terus di situ ada gambar, ada tulisan. Itu namanya infografik ya. Jadi kita memanfaatkan desain grafis ya, sehingga dalam satu lembar dilihat oleh anak-anak itu sudah lumayan lengkap informasinya, mulai judul ya, misalnya tentang apa ya, tentang durian misalnya itu. Nah, fakta tentang durian, fakta dan mitos. Fakta misalnya durian bahasa Latinnya apa, tapi hanya satu halaman ini kita kasih gambar. Ya, durian Jawa Timur yang terkenal. Mungkin ada Wonosalam, ada Watu Limo, Trenggalek, atau Pasuruan, atau yang mana gitu ya. Nah, itu mungkin diberikan beberapa foto, keterangan. Lalu kandungan gizinya gitu. Dalam infografik tadi, nanti satu lembar ini sudah muat semua. Bahkan kalau ingin membeli, kontak personnya bisa di sini, atau agenda tentang durian ada misalnya apa namanya ya, promo ya segala macam itu
infografik ini bisa kita upload pada Instagram ataupun kalau di YouTube itu juga bisa ya infografik ada 5 nanti tinggal di kanan 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 begini makanya fotonya infografiknya sudah terbaca ya baik Facebook ya Facebook Bapak Ibu sekalian coba saya boleh mencontohkan Facebook saya jadi ketik Facebook begini atau kalau punya ini ya masuk atau ini aja ya saya punya kumpulan nah Bapak Ibu kalau ini ya bisa dibuatkan seperti ini kalau saya suka seperti ini ya. WA, Remaker, Facebook, PMM, Bank Image, Pickup, sebagainya ya. Yang disukai dikumpulkan di sini. Terus coba kita masuk Facebook. Ini Facebook saya, Bapak Ibu. Kalau ingin gabung dengan Facebook saya, nah ini ada Meta. Jadi sebenarnya Facebook Meta itu sudah kolaborasi sama Facebook. Nah ini Facebook saya, Bapak Ibu. Tapi ini punyanya orang kan. Nah, kalau kalian kepengen masuk ke punya saya, nanti masuklah yang di sini. Ini yang versi web. Versi web ya. Ini yang punya saya saja itu. Ini coba berapa nih? 5,2 ribu pengikut ya. Udah lumayan. 5.000 pengikut ya. Terus mengikuti sekian. Ini yang pernah saya upload dan mungkin kalau ingin lihat foto-foto ya Bapak Ibu sekalian. Tapi sekarang ini banyak anu, ke kejahatan ya hati-hati Bapak Ibu. Termasuk saya ini sudah pernah beberapa kali itu dari Facebook. Ya ini, nah ini foto-foto Facebook saya ini Bapak sekalian. Ya, saya senang bikin bikin karika waktu itu kan AI ini saya upload. Nah, ini seperti ini. Ini Facebook saya yang saya pergunakan untuk upload ini karya saya ini. Nah, juga bisa seperti ini. Lumayan banyak. Terus foto-foto ya seperti ini foto di mana ya. Tapi ya banyak foto keluarga juga. Nah, ini contohnya ya, Bapak Ibu. Ini Facebook ini saya mulai tahun 10 tahun tidak dihapus. Tidak dihapus ya. Jadi saya kadang-kala membuat album ya. Coba ini album ya, Bapak Ibu. Nah, ini album saya ini Facebook ini 2019. Coba ini saya kasih judul macam-macam ini. Terus ya ini nih, ini kalau kita klik isinya banyak sekali ini. Misalnya mana ya? Nah, itu jadi ini semacam kita itu nitip foto. Bahkan ini sudah berapa tahun ya foto-foto saya. Nah ini kalau pembelajaran nih karya seni, nah, oke ya pembelajaran ya bagus sekalian. Ini lukisan saya tahun berapa? 96 ya. Ini lukisan saya. Saya dulu kan guru seni rupa ya. Nah ini lukisan saya tahun 86 ini. Sini masih ada tulisannya. Bapak Ibu kalau ingin lihat ini lukisan saya tahun 86, 1986. Masih jadi mahasiswa dulu. Nah, ini. Jadi artinya saya upload sampai sekarang itu masih bisa. Ya, masih bisa. Oke, contohnya seperti ini. Facebook ya. Tadi kita kan ngomong masalah Facebook ya. Jadi bisa dipergunakan untuk berbagai keperluan. Ini ya, bisa dibuatkan albumnya tadi itu. Mungkin berapa 10 menit lagi ya, Bapak. Ini misalnya ini eh, tentang pembelajaran ini. Oke. Nah, tentang pembelajaran. Wah, ini kenang-kenangan saya waktu. Nah, waktu pembelajaran saya ini murid saya itu di SMA 2 Surabaya. Itu waktu praktek membuat lukisan kaca. Nah, gini. Wah, ini tahun berapa ini? Coba kita lihat ya. Tahun berapa ya? 2009 loh ini ya. 21 Juni 2009 ini. Kelihatan kan? Ini 2009. Sampai sekarang udah berapa tahun? Ini ya tentu aja wes punya anak itu udah besar-besar paling anaknya itu. Ya.
Kalau Bapak Ibu kenal Dokter Nalini itu putranya Dokter Nal. Dia juga kuliah di UNER Dokteran. Nah, ini anak-anak buat karya lukis di atas kaca seperti ini ya. Nah, ini artinya ini kita nyimpen fotonya nih biasanya bisa saya pergunakan untuk menerangkan ulang pada adik-adik kelasnya itu. Ini murid-murid saya tahun 2009 ya. SMA 2 ini cantik-cantik ya. Ya. Oke, jadi contohnya seperti itu. Artinya kita manfaatkan Facebook ini untuk tujuan pembelajaran, terutama menyimpan foto-foto yang lama berkaitan dengan pembelajaran ya. Ini saya carikan yang dengan pembelajaran siswa. Kalau yang lain ini, wah, ini waktu saya ke Bali, keluarga, ya, karena nggak sesuai dengan temanya, nggak saya bukakan. Yang sesuai dengan temanya saja ini. Ini, nah, ini ya, ini murid-murid saya waktu praktek membuat fiberglass ini. Tahun berapa ini? 2011 ya, 2011. Antusias mengikuti pelan mereka praktek. Wah, wah ini saya Bapak Ibu kalau boleh menyebut nama kan. Ketua Golkar Surabaya Jawa Timur Pak Kadir, Adis Kadir ya ini putrinya. Adis Kadir. Semua dua ini rajin ya. Menurut saya ini rajin-rajin. Ya ini contoh ya dua folder aja bisa kita lihat belum yang lain-lain. Betapa ini banyaknya loh Bapak Ibu. Ini saya itu nitip foto, video kayak gratis ini bertahun-tahun ya. Sesuai dengan tema. Nanti kalau ingin tema apa, ini ada penyanyi Ahmad Dhani kan alumni SMA 2 ya. Waktu itu datang ke SMA 2. Tahun berapa? 2011. Ya, udah berapa ini? 13 tahun yang lalu ya. Yang Ahmad Dhani datang ke SMA 2 terus ya cerita-cerita waktu sekolah dulu kayak apa gitu. Sekarang sudah menjadi anggota dewan. Oke, itu contohnya ya pemanfaatan media sosial dalam hal ini tadi ini Facebook. Ini bisa untuk menyimpan gambar atau bahkan bisa anak-anak suruh mereview dari kegiatan yang ini. Baik, mungkin itu Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke sini tadi. Eh, apakah ada pertanyaan? Saya lihat chatnya ini sudah bergabung. Sulastri, Waalaikumsalam. Bapak Ibu gimana? Apakah ada pertanyaan? Saya stop share aja ini. Ya, ya. Gimana Pak Oni? Ada keterangan dari Pak Edi Ada, tadi? itu Oh, lah ada ini Pak Pak Edi, Edi. Pak. Oh Ada. iya iya. Tadi ini kayak Tapi nulis cuman langsung. anu Nanti mau ngisi. rapat dia, nggak tahu ngisi Oh apa gitu. itu. Mau Nggak ngisi ada yang tapi. selanjutnya ya ya. Yes, tidak apa-apa. Anggap aja Bapak Ibu, hari pertama ini saya membuka materi bersifat teori ya dan beberapa contoh yang diterapkan. Nanti hari Rabu Pak Edi dan Pak Oni ini akan menjelaskan secara praktek ya. Jadi saya ini mantan pelaku, karena sekarang udah pensiun ya. Tapi kalau mengingat kembali ya seperti tadi media sosial. Nanti kalau apa namanya? Kalau ingin TikTok saya, Bapak Ibu bisa melihat yang tadi ya, itu di sana eh, masuk aja Bambang Sutego satu atau dua atau tiga itu adalah akun-akun TikTok saya yang mungkin Bapak Ibu bisa melihat, kita diskusi bagaimana cara editing videonya. Ada saya take fotonya dari TikTok, terus saya edit, terus saya upload, bisa membuat tulisan berjalan, buat judul, ya, membuat tulisan bisa tidak ada jedahnya. Misalnya, Bapak Ibu sekalian pada kali ini, nah itu nanti jadinya video itu kan ada jeda terpotong ini. Nah ini kita bisa potong, jeda-jedanya ini kita potong. Sehingga nanti hasilnya di video itu akan menjadi Bapak Ibu sekalian, marilah kita belajar ya. Jadi nyambung. Tidak ada Bapak Ibu saat ini kita sedang belajar ya. Itu nanti kan ada
space-nya yang kosong-kosong gitu ya. Nah, itu kita bisa potong, 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 potong. Ada caranya supaya gampang gitu. Terus membuat subtitle, menambahkan suara, atau menggabung file, memotong file, terus membuat animasi. Setiap potongan itu kita buat berputar, atau mungkin zoom in, zoom out, lalu geser kanan, sliding. Nah, itu ada semua di TikTok yang gampang gitu ya. Jadi, cuman kita harus mempelajari itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena ini jumlah pesertanya juga nggak banyak ya. Ini berapa ini? Saya ngomong-ngomong dengan Pak Edi. Ya mungkin 1,5 jam saja mungkin Pak Edi. Saya cukup. Ya, mungkin ada masukan atau mungkin pertanyaan Bapak Ibu. Barangkali dari Bu Wiwin. Halo Bu Wiwin, masih monitor? Bu Wiwin ini on cam ini. Atau Bu Samijah. Ya, atau Pak Mukson tadi yang saya Pak Mukson apakah masih ini memantau? Baik, kalau kita rasa sudah cukup ya, Pak Oni. Mungkin Bu Win ada pertanyaan. Bu Win, halo, Bu Win, bisa on mic dulu, mic-nya dinyalakan. Ada pertanyaan Terima atau masukan? kasih Pak Bambang. Gimana Bu Kami Win? tadi sudah mengikuti dari Ya, beberapa materi yang disampaikan. ya. Untuk chat GPT sudah saya praktekkan, tapi saya nggak berhasil. Teman saya Bu Samita yang berhasil, Pak. Kenapa? Eh, Karena begitu saya buka chat GPT, tulis email, ada sandinya, Pak. Sandinya tuh saya lah. lupa, jadi nggak bisa. Waduh lah, ya itu. Tapi kita coba, ini Bumia yang sudah sukses. Ya, itu nanti bisa pembelajaran teman sebaya itu namanya itu. Peer J, teaching J, ya, peer J, teaching. Pak. Jadi mungkin kalau saya ulang sedikit aja Bu ya, kita ketik J, chatgpt.com ya. J. Apa Bu Win masuk ke Play Store kalau di HP, di Play Store itu nanti kita milihnya ke ChatGPT itu. Jadi Victor, J. Bu Win kan masuk di sini ya. Lalu J. itu nanti diketikkan aja di ChatGPT. Nanti kalau sudah ikonnya seperti ini. Nah, ikonnya yang Oh, ini ya. iya. Ya, itu nanti tinggal ditutul saja. Itu nanti J. setelah itu pasti minta login. Nah, kalau login, J. Ibu harus siapkan satu email yang ada passwordnya atau email yang masih diingat passwordnya. Karena email itu kan semacam tempat kayak lemari. Kalau passwordnya nggak tahu ya, bagaikan lemari yang hilang kuncinya itu. Oh, Tapi kalau mau bikin lagi cepet kok Bu, gampang. Kalau oh Gmail iya. itu saya itu punya Gmail itu sampai berapa ya? Kalau 5 atau 6 itu ada itu. Jadi bikin lagi itu aja. Saya mesti lupa, Pak. Oh, maklum, Ya Pak. itu. Nah, itu yang penting kalau password yang strong itu ada unsur huruf, huruf besar, huruf J. kecil, angka, terus tanda baca. Tapi Oh ya iya. yang mudah gitu. J. Misalnya hurufnya 3 huruf tentang apa, terus angkanya berkaitan dengan apa gitulah, terus satu karakter mungkin bintang atau apa. Itu J. Siap, passwordnya Pak. Ibu pasti strong itu nanti itu kategorinya itu. J. Bikin Siap, Pak. sendiri lagi aja nggak sampai 10 menit bisa. Nanti Oh, kalau J. sudah download ChatGPT menggunakan Play Store, terus apa namanya passwordnya disematkan, nanti selanjutnya tinggal klik aja nggak usah minta mereka tidak minta password lagi, sudah Oh, langsung. Nah, J. berikutnya Bu Win kalau ingin memberikan perintah, anggap aja ChatGPT itu adalah anak kelas 2 SD gitu loh. Jangan Hmm. dianggap sebagai anak SMA. Iya. Anak SMA ngomong dikit udah ngerti. Nah, kalau ChatGPT ngerti tapi kadang-kadang persepsinya berbeda. Jadi lebih baik kita tuliskan yang lebih rinci. Ya, misalnya Oh, ya kalau ingin sopan etikanya ya kita sebut hmm. dia Oh, J. ChatGPT tolong buatkan saya koma. Misalnya kan begitu. Oh, Ya, sebuah materi tentang manfaat buah-buahan 5 buah saja untuk anak SD kelas 5 dan sertakan deskripsinya. Nah, itu hmm. begitu aja sudah bisa, Bu. J. Nanti Siap, kalau Pak. kepingin ada gambar itu di Meta AI yang di WA tadi, itu misalkan buatkan gambar tomat 5 tomat itu begitu tomat 5. Tomat. Oh. Ya Meta, gitu, contoh Meta tadi berada di WA yang di plus WA. ya, Pak?
Eh, kalau di ini Bu, antara yang di web ya, di web Nggih. sama yang di sini kan memang ada perbedaan, ada perbedaan. Yang penting Ya. ada tandanya ini loh Bu ya, Meta Oh, AI nggih, ini. nggih. Itu. Ini kalau kita Oh, nggih. klik, dia kan langsung di sini. Misalnya kalau kita ngetiknya kan Meta, nah, misalnya gini, tolong buatkan gambar misalnya saja ya, Nggih. tomat. Nah, tomat 5 buah. Misalnya kan gini, apapun perintahnya itu, kita enter saja. Nggih. Jadi nanti dia akan memberikan eh, Random. gambarnya. Sebentar ini tentang apa ini? Khawatirnya. Oh, itu lho, Bu. Oh, Bu Mia. Oh, Meta AI ku Oh sing ini nih, bener. punya saya ini Bu, yang ini centang merah lagi ya. Kalau Oh, nggak iya. centang merah, ini begitu dicoba aja di HP-nya masing-masing. Ini harus saya Oh, iya, refresh Pak. ini dan cukup Siap, agak Pak lama Bambang. itu. Ya, ya. Nggih, siap, Pak Oke, Bambang. gitu aja Bu. Jadi Nggih. Ibu bisa manfaatkan yang di WA itu ada Meta Ya. AI, ChatGPT Play Store gitu. tadi. Nah, lebih Nggih. mudah lagi kalau Ibu sudah download di Nggih. Play Store. Di Play Store ChatGPT nanti dimasukkan email dan passwordnya. Selanjutnya nanti sudah nggak permisi lagi. Tinggal klik dia, kita minta. Contohnya ini loh Bu, saya pernah minta ini. Bu, nah, misalnya ini, saya kalau bikin penjualan di TikTok kan harus ada kata Hmm. hook-nya Bu ya. Terus ini saya minta ini, buatkan 10 hook untuk pembuatan VT TikTok tentang produk EM4 dan molase itu. Wah, Nggih. dia Baik. membuatkannya seperti ini. Berikut Hmm. hook dan sebagainya. Terus ya ini kalau membuat video itu kalimat awalnya itu disarankan begini. Mau tanam subur dan pupuk Mantap itu kimia. dunia. Coba trik ini menggunakan EM4 dan molase. Itu satu satu VT dan satu hook gitu. Terus ada Hmm. kalimat lagi. Rahasia tanah sehat dan subur pupuk cair organik ini solusinya ya kurang lebih nanti kita tinggal improvisasi kalimatnya. Jadi saya kalau Hmm. buat VT TikTok ya untuk penjualan produk apapun itu, kalau ini kan holder HP kan 10 hook, ya, misalnya ini ya, capek HP-nya jatuh melulu pas nyetir view produknya, itu namanya hook ya. Jadi hook itu adalah kalimat daya tarik di depan kreasinya ChatGPT sesuai dengan yang diinginkan itu. Mari sampeyan dibawa. Ya, Ya. baik jadi manfaatnya banyak Ibu itu sekali. Ya. Oke, Nggih, terima kasih Pak oke. Bambang. Ya, Nggih. sebenarnya kalau ada waktunya cukup ya kapan-kapan bisa praktek gitu ya. Misalnya editing video menggunakan TikTok tadi atau ibu membuat materi TikTok tapi lihat Oh, muridnya orang tua murid, wah kok kepingin beli nanas kok bagus-bagus ini di mana ya? Ada di Keranjang Kuning, silakan ibu aja. Nanti kalau ibu ini beli nanas, maka ibu akan mendapatkan fee-nya. oh, Satu nanas misalnya 2.000 ya berarti kan ibu dapat dikirimi oh, fee-nya itu. Ya oh, ibu sedang tidur, sedang pergi, nggih. sedang kemana, kalau VT-nya ini beredar dan dibeli orang, nah Ibu sudah mendapatkan Hmm. apa tadi fee-nya tadi itu kelebihannya TikTok yang berkeranjang kuning. Iya. Meskipun pelajaran, tapi bisa disematkan keranjang kuningnya. Misalnya tentang ballpoint, satu biji Ibu mendapatkan 1.500 ya. Nanti kalau ini beredar ke seluruh murid, murid sekolah mana se-Indonesia, kalau ada keranjang kuning dia beli ya, Ibu dapat fee juga Baru di tahu situ. Pak. Ya itu bisa itu. Nanti sebenarnya bisa dipraktekkan. Kalau Nggih, saya siap. sudah sehari-hari bikinnya seperti itu. Jadi bisa lihat di akun saya Bambang Untuk Sutiko tambahan berarti Pak 1, ya. 2, 3 itu ya. Jadi artinya Ibu Iwin bisa bikin materi di TikTok yang bisa di-share ke muridnya, tapi dampak sampingnya itu adalah orang yang lihat bisa masuk di keranjang kuning yang disematkan oleh Bu Iwin. Pada saat mereka beli, maka Ibu Iwin mendapatkan apa Iya. namanya tadi ya, komisi. Komisi fee. Itu Nggih. ya itu ya. Jadi Nggih. sekali membuat sudah ada fungsi. Iya. Oke, Terima mungkin kasih ada Pak. lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan sehubungan dengan yang saya sampaikan tadi. Ini tadi Pak Edi menyampaikan kalau hari Rabu nanti itu diawali Pak Edi, setelah itu nanti Pak Oni masih berkaitan dengan pemanfaatan media sosial untuk pembelajaran ya Bapak Ibu. Yang kita sampaikan baru ya teori-teorinya saja. Nanti kalau ada waktu kita buka diklat lagi yang berkaitan dengan praktek ya, praktek beneran itu. Misalnya tentang tomat tadi atau nanas, nanas madu ternyata di keranjang kuning ada, kita sematkan keranjang kuningnya. Saat TikTok ini beredar kemana saja, mereka ingin beli nanas, nah, Ibu akan mendapatkan komisi juga. Baik, saya kira itu Pak Oni, monggo dilanjut dengan foto bersama. Bapak Ibu monggo Oke, dinyalakan monggo dinyalakan. videonya, on cam semua. Sudah Pak
FHR, ada Bu Wiwin, ada Bu Samija, Monggo. Bu Sulastri sudah, ya. Siapa lagi? Pak Ibu Rega, Puspita, Masih Dimasari kami tunggu. Arjunan, Yuyun ini, Pak Botor, Pak Botor ini di Kota Batu. Oke, monggo. Sudah. Monggo Pak Oni, Ini. silakan. Pak Mukson sudah, Bu Sri Herminingsih sudah, Bu Sulastri Utami. Cuma 2 halaman. Sudah, Pak. Ya, sudah. Oke, Bapak Ibu sekalian, dengan pemotretan bersama ini, maka untuk kali ini kita akhiri ya, karena jumlahnya juga banyak. Mungkin materi yang kita sampaikan dan materi pengganti dari Pak Edi telah saya sampaikan secara teoritis ya. Mudah-mudahan nanti hari Rabu akan dibimbing secara prakteknya oleh Pak Edi dan Pak Oni. Saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian, juga diinformasikan untuk teman-teman semua, bahwa kita ini senantiasa menyelenggarakan webinar awal bulan dan diklat di akhir bulan. Nanti bulan depan ada webinar sekitar tanggal 5 Februari akan disampaikan tentang deep learning. Sekarang kan isunya tentang deep learning ya. Insya Allah nanti akan disampaikan. Juga Bapak Ibu akan dituntut untuk membuat karya inovasi. Itu nanti pada diklat akan disampaikan bagaimana sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk ya